Ujian adalah sesuatu yang pasti akan kita alami dalam kehidupan, baik itu ujian dalam bidang akademik maupun dalam kehidupan. Ujian bukanlah untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mendewasakan. Oleh karena itu, janganlah menolak ujian. Ibadah kita pada hari ini menolong kita untuk menyiapkan diri dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita. Nyanyian pembuka KJ18 Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Menebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai kebaktian kita pada pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pembacaan Mazmur. Mazmur pasal 11 ayat 4-7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya yang menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Nyanyian sebuah firman. Jangan kamu khawatir. Kompilasi No 31. Apa yang
Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mengambil bagian dalam pelayanan firman pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena kami punya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kebaktian siswa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami mencari kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Tuhan berkati dan Tuhan topang agar Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini boleh menolong kami dan mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam ujian-ujian, dalam penilaian-penilaian sekolah pada waktunya. Kami serahkan setiap kami di mana-mana tempat, di rumah di mana kami ada dengan seluruh jaringan yang kami gunakan, dengan peralatan teknologi yang kami punya, kiranya semuanya boleh menjadi sarana dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kami dalam kebaktian pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Kejadian pasal 21, Kejadian pasal 22, maksud saya. Kejadian 22 kita akan baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 13. Ini dia ada di dalam sebuah kisah panjang tentang bagaimana kesetiaan atau ujian iman bagi seorang Abraham ketika ia diminta untuk mempersembahkan anaknya sebagai bentuk kesetiaannya kepada Allah. Kejadian 22 ayat 9 sampai 13. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Nah, para siswa, Bapak Ibu guru dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Jadi perkataan itu mengandung makna bahwa ujian dalam kehidupan, dalam bentuk apapun, itu membuat kita menemukan makna atau membuat kita dapat menghadapi atau menghidupi kehidupan itu dengan kepenuhan. Jadi artinya bahwa setiap ujian dalam hidup itu pada akhirnya membuat kita naik pada level tertentu dalam perjalanan hidup sebagai manusia. Dan orang semua setuju, kita semua setuju bahwa setiap hidup itu atau setiap kita pasti mengalami yang namanya ujian kehidupan. Ya, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai kapasitas. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi juga tergantung bagaimana kita ada atau pada posisi apa kita berada di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Abraham juga mengalami sebuah ujian iman. Ketika dia diminta oleh Allah untuk mempersembahkan satu-satunya sang anak. Dapatnya susah, nunggunya lama. Tapi kemudian pada akhirnya anak itu harus dikorbankan sebagai wujud ketaatan atau pembuktian ketaatan Abraham kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyak interpretasi terhadap teks ini, saudara, paling tidak kita mau melihat satu hal bahwa pada akhirnya Abraham menunjukkan kepada Tuhan dan juga kepada kita dalam pengalaman imannya bahwa baginya Tuhan menempati prioritas yang paling utama. Dia sadar betul bahwa anak ini dia dapat daripada Tuhan, anak ini adalah milik Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam kehendak Tuhan, dia akan taat sempurna kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Abraham diuji imannya, maka pembuktian atau pengujian iman ini membuktikan kepada kita semua
bahwa bagi Abraham Tuhan menjadi bagian yang paling penting. Bahwa bagi Abraham dia akan taat patuh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan meminta yang paling berharga daripadanya. Dan tentu kita tahu persis bahwa karena ini sebuah bentuk dari ujian iman seorang Abraham, maka pada akhirnya ujian itu berakhir dengan happy ending. Karena Abraham terbukti setia dan taat kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita diminta untuk melepaskan atau mengorbankan hal yang paling berharga yang kita punya. Ya, kalau para siswa berpikir apa sih yang paling berharga yang kalian punya, yang mungkin ketika kita melepaskan itu sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan akan kita lepaskan. Ya, boleh jadi kadangkala kita punya banyak alasan. Mungkin kita akan mensubstitusi atau menukarkannya dengan sesuatu yang lain, atau berbagai bentuk dapat kita lakukan sebagai cara supaya kalau boleh jangan ini deh, yang itu aja dan seterusnya. Ada tawar-menawar yang boleh jadi kita lakukan. Tapi teks kita pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Abraham dengan begitu setia, dia taat kepada Tuhan. Dalam ujian iman itu, dia mempersembahkan bahkan yang paling berharga, satu-satunya yang dia punya, yang dia miliki. Karena dia tahu bahwa Tuhan menghendaki atau Tuhan ada dalam proses pembuktian, memohon dalam proses pembuktian itu. Dan tentu Tuhan Allah juga tidak kemudian mau supaya anak Abraham disembelih menggantikan sebagai korban bakaran. Enggak juga, tidak seperti itu. Tapi sekali lagi teks kita ada pada garis bawah tentang sebuah ujian iman. Dan Abraham terbukti lulus dalam ujian iman. Karena itu kita menyebutnya sebagai Bapa orang beriman, Bapa segala orang beriman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para siswa, kebaktian ini kita adakan dalam rangka kalian akan mengambil bagian di dalam ujian-ujian semester atau ujian-ujian penilaian tengah semester, evaluasi yang akan kalian lakukan. Maka teks ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa tadi saya bilang bahwa dalam hidup ini kita mengalami banyak ujian dalam berbagai bentuk dan kapasitas. Sebagai orang-orang yang belajar, kalian juga akan mengalami ujian. Dan ujian ini tentu bukan sebagai kesempatan atau sarana untuk menjatuhkan atau bahkan menghancurkan, bukan. Tapi ujian ini adalah sebuah bentuk untuk mengecek diri sendiri. Sampai sejauh mana saya paham terhadap materi-materi yang didapatkan. Ujian ini pada titik lain dia boleh berbicara tentang sampai sejauh mana saya bertanggung jawab terhadap suatu proses tertentu dalam proses pembelajaran yang saya ikuti selama ini. Seberapa serius saya belajar, seberapa dalam saya memahami, seberapa jauh saya telah menempuh proses perjalanan ini. Dan ujian ini memberikan sebuah gambaran evaluatif kepada kita, seberapa jauh kita telah belajar dalam kesungguhan yang ada. Nah, karena itu mungkin yang paling penting bagi kita bukan soal nilainya, ya. Tapi yang paling penting adalah soal seberapa jauh kita memahami, berapa banyak yang kita dapat dalam proses pembelajaran ini. Supaya pada akhirnya dengan pola-pola pemikiran seperti itu, maka ujian-ujian yang kita lakukan, penilaian-penilaian yang kita tempuh menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Karena kita sedang berusaha untuk mengecek pada diri sendiri, mengevaluasi diri lewat seperangkat tools yang dilakukan dalam ujian. Seberapa jauh saya kemudian paham terhadap materi-materi yang diberikan. Nah, para siswa dan ibu bapak guru yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu dalam ujian itu juga dibutuhkan kesetiaan. Setia untuk belajar, khususnya bagi para siswa. Setia untuk tekun di dalam proses pembelajaran yang ada. Setia untuk terus mengisi diri dan hidup dengan hal-hal yang baik selama proses pembelajaran. Supaya pada akhirnya kita dapat melalui semua proses itu dengan baik. Abraham dalam teks kita pada pagi hari ini dia berhasil. Karena dia mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Dia menyatukan dirinya dengan Tuhan. Sehingga dia mampu melalui proses pembelajaran itu dengan segala baik. Nah, ini juga menjadi sebuah cara bagi kita dalam menempuh ujian-ujian sekolah yang akan dilakukan. Maka kedekatan kita dengan Tuhan, kemenyatuan kita dengan Tuhan akan menolong kita mampu dalam menempuh segala proses. Agar kita diberkati Tuhan dengan segala upaya dan kerja keras kita. Karena saya percaya bahwa
Usaha dan kerja keras kita itu akan sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, saya rasa kita akan tidak mampu melalui seluruh proses tadi. Tapi kita percaya dan kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu melalui masa-masa ujian yang akan kita lalui ke depan. Sebab itu para siswa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, belajar keras, belajar tekun, belajar dengan ikhlas dan sabar, tetapi juga yang paling utama adalah menyatukan diri atau mendekatkan diri dengan Tuhan dalam seluruh proses. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam proses yang ada, pada akhirnya menolong kalian semua dapat melalui proses evaluasi ini dengan baik. Kita percaya bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan karena itu kita akan memasuki masa-masa ujian ini, masa-masa penilaian sekolah ini dengan satu keyakinan bahwa kita melaluinya bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan menjalaninya dan bahkan mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ingatlah Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kamu mau belajar, ingat Tuhan, berdoa dulu. Kalau kamu dalam seluruh proses menghadapi masa-masa penilaian, ingatlah Tuhan, serahkan semuanya kepadanya. Abraham mampu untuk sampai pada tingkat ketaatan iman seperti itu, tentu karena dia telah berproses dengan Tuhan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kedekatan dengan Tuhan, intimacy dengan Tuhan, atau orang bilang hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu menjadi modal yang paling besar, modal utama bagi kita untuk menempuh apapun, ujian kehidupan ataupun juga ujian-ujian sekolah yang akan kalian lalui pada waktu ke depan. Teks kita pada hari ini menolong kita untuk melihat dan memahami bahwa kita mampu melalui semuanya. Kita akan dapat berhasil melalui segala sesuatu kalau kita berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir kita pintar, kita mungkin berpikir kita bisa, kita mungkin berpikir kita hebat. Tapi pada situasi yang paling mendasar, kita akan memahami kalau tanpa Tuhan, kita nggak akan bisa apa-apa. Oleh karena itu, teks tentang ujian iman Abraham juga mau menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetap tekun dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Supaya di dalam dan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya kita mampu melalui segala sesuatu. Nah, saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kalian akan masuk pada masa-masa penilaian pada waktunya nanti, belajar keras tadi disampaikan, belajar keras, belajar tekun, ya itu menjadi modal kita. Tetapi juga jangan lupa, balik lagi, berserah kepada Tuhan adalah hal yang lebih mendasar daripada segala sesuatu. Jadi bukan hanya berserah, bukan hanya berdoa, tetapi juga setelah berserah dan berdoa, kita berusaha. Kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kalian apa? Bagian kalian adalah belajar dengan tekun, belajar dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dan bagian Tuhan adalah Dia akan memberkati apapun yang akan kalian kerjakan. Supaya nanti pada waktunya ketika kalian mendapatkan hasil dari hasil evaluasi ini, maka hasil itu adalah bagian dari proses kalian bersama-sama. Sehingga Tuhan memberkati apa yang kalian upayakan. Saya selalu percaya bahwa Tuhan menolong orang yang mau berusaha. Orang yang tidak berusaha rasanya Tuhan juga tidak akan menolong mereka. Sebab berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang usaha, berbicara tentang kerja keras, berbicara tentang hasil, itu semua adalah paket komplit bersama-sama di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati orang yang tidak berusaha, yang hanya duduk berpangku tangan gak mau usaha apa-apa. Jangan harap Tuhan akan kasih kalian nilai yang bagus kalau habis berdoa terus gak belajar. Habis berdoa terus main game misalnya. Atau habis berdoa terus stalking orang di Instagram dan seterusnya misalnya. Nggak begitu. Tapi Tuhan memberkati mereka yang setelah berdoa dan berserah melanjutkan dengan usaha dan kerja keras. Maka setiap usaha dan kerja keras itu, itulah yang diberkati Tuhan bagi kehidupan kalian semua. Abraham dalam kedekatannya dengan Tuhan menunjukkan satu hal, bahwa dia tangguh, dia mampu, dia dapat melalui masa-masa ujian itu dengan baik dalam setia pada Tuhan. Karena dia telah berproses dengan Tuhan lebih jauh.
Dan kita juga mau belajar dalam masa-masa evaluasi sekolah ini, masa-masa penilaian yang akan kalian hadapi, berproses bersama dengan Tuhan, berserah bersama dengan Tuhan, mempercayakan semuanya bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya menjadi semua modal dasar yang utama agar kalian dapat melalui seluruh proses ini. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan berperkara dan Tuhan akan memberkati seluruh upaya dan kerja keras kalian. Selamat berproses, selamat berjuang. Tuhan hadir dalam setiap usaha dan kerja keras kalian. Keberserahan kepada Tuhan menjadi bagian yang utama dan penting dalam seluruh proses dan perjuangan ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kami dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran kami selama semester 2 ini. Dari bulan Januari sampai pada akhirnya pada saat ini. Tuhan sudah memberkati proses pembelajaran semester 2 ini. Dan pada hari Senin nanti kami akan melaksanakan penilaian akhir tahun kami. Tuhan berkati supaya segala apa yang kami sudah siapkan boleh kami lakukan dengan baik dan kemudian kami mendapatkan hasil dengan usaha kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami supaya kami sehat semuanya. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati karya mereka. Kami doakan Bapak Ibu Guru yang akan memproses nilai-nilai kami untuk semester kedua ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi sekolah kami Tuhan supaya di tahun pelajaran ke depan segala sesuatu boleh berjalan lebih baik lagi pada sekarang. Kami doakan bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang sedang memulihkan keadaan setelah pandemi. Tuhan berkati supaya semuanya boleh pulih. Dan tidak lupa untuk dunia ini Tuhan di tengah-tengah konflik Ukraina dan Rusia dengan ancaman perang dunia ketiga, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus supaya dunia ini penuh dengan kedamaian. Berkati kami ya Tuhan, dan Tuhan inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita menyiapkan diri menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita, dan imanilah bahwa Tuhan selalu menguatkan kita. Kiranya Roh Kudus menyertai kita dan setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mengenaikan pujian. God will make a way. Kompilasi 44. Saudara, kita mau melanjutkan hidup kita di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan
dan para siswa akan melalui masa-masa penilaian akhir tahun. Kita mau melanjutkan hidup di dalam terang firman Tuhan yang baru saja kita terima, tentang bagaimana berproses bersama dengan Tuhan dalam setiap ujian kehidupan, termasuk ujian sekolah atau ujian akhir tahun yang akan kalian terima. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dalam tuntunan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, menopang, memampukan, menyiapkan secara khusus para siswa dalam mengikuti penilaian akhir tahun, dan juga menyertai seluruh kami sebagai bagian dari lingkup pendidikan untuk boleh terus berproses dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, menyertai dan memberkati setiap orang dalam setiap tantangan dan pergumulan, menyertai dan memberkati setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.